Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita coba bedah bareng ya beberapa eh, intisari menarik dari buku Secrets of Power Negotiating. Betul. Sumber yang bagus ini. Iya kan? Isinya tuh strategi, taktik negosiasi semua. Nah, misi kita hari ini simple aja. Kita coba tarik beberapa teknik yang paling jitu, yang bisa langsung Anda kenali, atau bahkan, siapa tahu, langsung pakai. Anggap aja ini kayak peta singkat lah ya, buat navigasi di dunia negosiasi. Persis, peta singkat medan negosiasi. Dan penting diingat, negosiasi ini kan terjadi tiap hari ya. Skalanya bisa macam-macam, dari yang gede banget sampai urusan sehari-hari. Oh iya, benar juga. Jadi, paham taktik ini bukan cuma biar menang gitu, tapi lebih ke gimana caranya dapat hasil yang lebih baik. Plus, biar kita juga sadar, jangan-jangan lawan lagi pakai trik ini ke kita. Istilahnya, ningkatin radar situasi kita lah. Oke, radar situasi. Saya suka istilahnya. Nah, kita mulai dari yang paling dasar, tapi sering banget kelewat nih kayaknya. Jangan pernah bilang ya untuk tawaran pertama. Klasik ini. Bab 2 ya kalau nggak salah. Betul. Di sumber Anda ini ada contoh bagus soal penjual iklan majalah. Dia nawarin harga $2.000 awalnya. Tinggi juga ya? Iya. Terus, setelah ditolak, nego-nego dikit, dealnya jadi $500 loh. Oh, jauh banget turunnya. Jauh kan? Tapi uniknya, si pembeli ini masih aja ngerasa, kurang puas gitu. Masih mikir, jangan-jangan bisa lebih murah lagi nih. Anda pernah nggak sih ngalamin ide gini? Sering. Dan ini tuh jebakan psikologis yang kuat banget sebetulnya. Kenapa? Karena kalau tawaran pertama Anda langsung diterima gitu aja. Langsung hap. Iya. Lawan itu pasti mikir, wah gampang banget. Kayaknya saya bisa dapat lebih bagus nih. Hampir selalu begitu. Oh, jadi ada efek kurang puasnya ya kalau terlalu gampang. Banget. Jadi menolak tawaran awal, meskipun mungkin sebenarnya udah bagus, itu ngasih kesan kalau hasil akhirnya itu diperjuangkan. Lawan jadi ngerasa lebih puas gitu sama hasil akhirnya. Masuk akal, masuk akal. Ya tentu ada pengecualian ya, kayak di situasi darurat atau apa. Tapi secara umum nih, nahan diri di awal itu penting banget. Kadang kepuasan lawan itu sama pentingnya loh sama angka dealnya. Wow, oke. Poin bagus soal kepuasan lawan. Nah, ngomongin soal nahan diri atau mungkin ngulur waktu, ada lagi nih taktik yang kayaknya sering kita temui, pakai otoritas yang lebih tinggi. Oh ini juga sering banget. Pernah kan Anda nego sama orang terus dia bilang, wah bagus Lih, tapi saya mesti ngomong dulu nih sama bos saya. Atau saya harus bawa ke komite dulu. Atau malah saya tanya pasangan saya dulu ya. Iya. Familiar banget. Dan sumber Anda ini benar, itu seringkali cuma manuver. Taktik Jadi gitu. beneran harus tanya. Belum tentu. Contohnya kan presiden direktur real estate itu. Dia pakai alasan dewan direksi buat nggak langsung setuju. Padahal bisa jadi dia punya wewenang penuh sebenarnya. Tujuannya apa tuh? Ya itu tadi, buat dapat jeda. Biar bisa mikir lagi, mungkin cari celah buat nego ulang, atau sekedar ya lempar tekanan balik aja ke kita. Biar kita yang nunggu. Wah, licin juga ya. Terus kalau kita nih yang di posisi dihadang pakai taktik ini, gimana cara nanggepinnya? Nah, sumber ini juga ngasih beberapa cara cerdas buat ngatasinnya. Kita bisa uji langsung, misalnya tanya, oke Pak Bu, tapi andai kata nih proposal saya ini memang cocok dan bagus, apakah Anda pribadi sebetulnya punya wewenang buat menyetujui? Oh, ditembak langsung gitu ya? Bisa. Atau kita minta komitmennya. Oke, kalau begitu bisakah Anda berjanji akan merekomendasikan proposal saya ini ke atasan Anda? Jadi kita ikat komitmennya dulu? Betul. Atau pakai penutupan bersyarat. Bilang aja, baik, kalau gitu saya setuju dengan penawaran ini dengan syarat atasan Anda juga setuju ya. Jadi dealnya ngambang sampai ada konfirmasi. Intinya jangan sampai kita terpojok sama otoritas bayangan ini ya. Persis, jaga kendali percakapan. Oke. Itu tadi cara ngedepin tekanan dari luar. Tapi kadang kan tekanan terbesar justru dari diri kita sendiri ya. Nah, sumber ini juga nekenin banget pentingnya meminta lebih dari yang Anda harapkan. Iya, bab 1 ini. Fondasi banget. Kenapa sih ini penting? Ada 5 alasan disebut di sini. Pertama, ya siapa tahu dapat kan? Iya juga. Kedua, biar ada ruang buat tawar-menawar. Ketiga, ini katanya bisa naikin nilai persepsi tawaran kita. Keempat, mencegah deadlock atau kebuntuan. Dan kelima, biar lawan ngerasa menang pas kita kasih konsesi.
Betul semua itu. Dan ini bukan cuma soal serakah atau gimana ya. Ini lebih ke strategi menetapkan jangkar psikologis di awal negosiasi. Jangkar psikologis, maksudnya gimana tuh? Angka pertama yang disebut dalam sebuah negosiasi itu punya pengaruh besar loh. Itu jadi patokan, jadi jangkar yang ngebentuk ekspektasi semua pihak selama proses tawar-menawar. Oh, jadi angka awal itu nentuin arah gitu ya? Bisa dibilang begitu. Makanya, kalau kita mulai terlalu rendah, kita udah rugi start. Ini juga nyambung ke sikap negosiator yang tangguh, yang dibahas juga di sumber Anda kan, punya keberanian buat minta lebih, dan siap mental kalau ditolak di awal. Siap mental hadapi penolakan ya? Kuncinya di situ juga. Iya, tanpa keberanian buat minta lebih itu, kita udah kalah langkah sebenarnya sebelum negosiasi benar-benar dimulai. Oke, jadi kalau kita rangkum sedikit nih dari obrolan kita. Pertama, tahan diri. Jangan langsung bilang iya ke tawaran pertama. Ingat efek psikologisnya buat semua pihak. Betul. Kedua, waspada sama taktik otoritas lebih tinggi. Kenali polanya dan siapkan respon kita. Jangan mau dipojokkan. Siap. Dan ketiga, jangan takut buat pasang target atau permintaan awal yang sedikit di atas ekspektasi minimal kita. Kasih ruang buat nego. Dan siap mental pastinya. Ini baru sebagian kecil aja ya dari semua strategi di buku ini. Iya, banyak banget sebetulnya. Tapi semoga obrolan singkat ini bisa ngasih kacamata baru lah ya buat Anda pas nanti berinteraksi di situasi negosiasi berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Silakan. Di tengah semua taktik dan strategi negosiasi yang kita bahas tadi, coba deh pikirin. Seberapa sering sih sebetulnya asumsi kita sendiri, entah itu soal batas kemampuan kita atau batas kemampuan lawan yang justru jadi penghalang terbesar? Menarik pertanyaannya. Mungkin aja ya kan, tembok paling tinggi dalam negosiasi itu sebenarnya ada di dalam kepala kita sendiri, jauh sebelum ada taktik lawan yang dimainkan. Coba Anda pikirkan deh.